Masih ingat ketika timnas Indonesia bertandang ke markas China pada pertemuan pertama lalu? Bukan kekalahan yang paling menyakitkan waktu itu, tapi perlakuan yang diterima para pendukung Garuda yang hadir langsung di stadion. Mereka datang jauh-jauh dari tanah air, membawa bendera tim Garuda merah putih. Tapi apa yang terjadi? Bendera mereka diminta diturunkan, yel-yel mereka dibungkam, dan spanduk dukungan harus dicopot karena dianggap mengganggu. Sebuah perlakuan yang mencederai nilai sportivitas dan rasa saling menghormati antar sesama pecinta sepak bola saat itu. Tapi 5 Juni nanti, gantian, fans China lah yang akan datang ke Indonesia. Lantas apakah rencana supporter timnas untuk menyambut mereka di laga deathmatch nanti? Mari kita ulas dalam video kali ini. Sisi lain yang menarik dari Tribun Stadion. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Tanggal 5 Juni 2025, semuanya berubah. Timnas China akan bertandang ke Jakarta. Dan menurut laporan resmi, sekitar 3.000 pendukung China akan terbang langsung ke Indonesia demi menyaksikan laga hidup mati timnas mereka di Gelora Bung Karno. Tapi yang menarik bukan hanya tentang siapa yang akan menang di lapangan, tapi soal bagaimana supporter Indonesia akan membalas perlakuan sebelumnya. Seperti kita jelaskan sebelumnya, fans timnas sempat mendapatkan perlakuan yang tak menyenangkan dari para penggemar China pada 15 Oktober 2024 saat bertanding di Qingdao Youth Football, Qingdao, China. Lihatlah momen saat supporter timnas diolok-olok ketika tengah menyanyikan lagu Indonesia. Sejak dulu bacot. Cina bacot. Atau lihatlah momen saat lambang burung Garuda yang dibawa oleh para supporter timnas Indonesia terpaksa diturunkan dari tribun stadion setelah supporter tuan rumah terus berteriak dan meminta agar lambang tersebut diturunkan. Saat itu, perlakuan dari penggemar China dinilai telah melukai hati para penggemar timnas. Fans China dinilai nggak suportif, dan hal itu tergambar jelas dari komentar-komentar para pendukung tim Garuda di media sosial. Banyak fans timnas menyuarakan pembalasan saat supporter China datang ke Indonesia, seperti beberapa komentar berikut ini. Cuman mau ngasih saran aja, pas pertandingan lawan China, di GBK putar ulang di layar besar video mereka yang nyuruh nurunin lambang Garuda. Tidak ada bendera China di GBK, titik. Sekarang giliran timnas China kita teror seperti Bahrain. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini. Sekarang saat laga bakal dimainkan gantian di Indonesia, ini adalah giliran dari para supporter Indonesia untuk membalas perlakuan sebelumnya. Sayang, baru-baru ini FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada PSSI akibat perilaku diskriminatif sebagai supporter Indonesia saat laga melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat itu para penggemar dinilai meneriakan rasisme dan itu membuat FIFA memberi sanksi denda sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% untuk pertandingan kandang berikutnya melawan China pada 5 Juni 2025. Jadi, akibat sanksi tersebut, sekitar 11.500 kursi di tribun utara dan selatan GBK akan dikosongkan. Atau, FIFA memberikan opsi agar kursi tersebut dapat diisi oleh komunitas anti-diskriminasi, seperti pelajar, keluarga, atau perempuan, dengan syarat menampilkan spanduk edukatif bertema. Tapi jelas, pengosongan sebagian tribun berdampak pada berkurangnya dukungan vokal dan koreografi dari kelompok supporter seperti Ultras Garuda dan La Grande Indonesia. Atmosfer neraka GBK yang biasanya menjadi tekanan bagi tim lawan akan berkurang intensitasnya. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai, hati dan tanah air bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. GBK tetap jadi neraka dengan teriakan 60.000 penggemar.
Meskipun dalam tanda kutip, kita akan kehilangan sedikit keangkeran GBK akibat sanksi dari FIFA, namun Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap bisa menjadi neraka bagi para pemain China dan suporternya, khususnya dalam laga deathmatch kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pertama, GBK dibangun dengan desain stadion bowl tertutup yang memantulkan suara sorakan ke lapangan. Ini meningkatkan intensitas akustik bahkan dari tribun samping. Jadi meski sebagian tribun utara dan selatan kosong, teriakan dari sisi timur dan barat tetap menggelegar dan menggema. Dan faktanya, suara 50.000 orang di GBK bisa terasa seperti 100.000 karena resonansi tribun beton dan atap melengkungnya. Kedua, meski koreo mungkin tak ada, para pemain China akan merasakan tekanan psikologis yang tidak hanya datang dari jumlah, tapi dari kualitas emosi supporter. Maksudnya, Indonesia dikenal dengan supporter yang militan, yang bisa berteriak 90 menit tanpa henti di stadion. Teriakan kompak saat pemain China memegang bola akan saling sahut antar tribun saat serangan Indonesia datang. Dan ini bukan lagi tentang koreografi, ini tentang ritme emosi massal yang hanya dimiliki stadion seperti GBK. Tanya saja pada Garnacho yang tidak bisa tampil baik di laga kontra Indonesia di GBK tahun lalu. So, jelas, meski koreografi belakang gawang ditiadakan, meski kapasitas dikurangi, GBK tetap neraka. Karena yang paling mematikan dari stadion ini bukan kain koreo, tapi suara dan jiwa yang memenuhi setiap sudut tribun. Dan saat para pemain China melangkah ke rumput GBK, mereka akan sadar, mereka tidak hanya bermain melawan 11 pemain, tapi melawan satu bangsa yang tidak pernah diam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Erick Thohir serukan no rasis. Melihat timnya baru saja dikenai sanksi FIFA akibat tindakan sebagai supporter yang rasis di laga kontra Bahrain. Jelang laga kontra China, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara tegas mengimbau supporter Indonesia untuk tidak melakukan tindakan rasis atau xenofobia. PSSI ingin supporter timnas menunjukkan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang berbudaya, berkelas, dan cerdas, menjaga semangat sportivitas di tengah tensi tinggi laga. Sebagai info, jika ada kejadian serupa lawan China, resikonya Indonesia bisa dihukum bermain tanpa penonton di laga selanjutnya saat main di GBK. Atau mungkin sanksi finansial yang lebih berat, tapi yang pasti reputasi Indonesia tercoreng di mata dunia. Dan itu akan menyulitkan Indonesia jika ingin mengajukan diri sebagai tuan rumah turnamen internasional. So, kita jelas ingin membalas China. Tapi kita juga harus melakukannya dengan elegan. Seruan no rasis dari Erick Thohir bukan sekedar imbauan moral. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga reputasi, atmosfer, dan masa depan sepak bola Indonesia. Bersatu dalam cinta, berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Pada akhirnya, 5 Juni bukan cuma soal skor. Ini tentang harga diri, tentang sejarah, tentang suara yang pernah dibungkam, dan kini akan menggema tanpa ampun. China mungkin pernah menyuruh kita menurunkan bendera, tapi di GBK, ribuan bendera akan berkibar tanpa takut. Mereka mungkin pernah mengolok lagu kebangsaan kita, tapi kali ini mereka akan mendengarnya dinyanyikan ribuan orang dengan dada penuh kebanggaan. Karena kita tak membalas dengan caci, kita membalas dengan koreografi. Karena kita tak membalas dengan kebencian, kita membalas dengan kemenangan. Meski tribun utara dan selatan kosong, GBK masih punya 60.000 suara yang bisa membuat lutut lawan bergetar. Dan meski koreo dilarang, ritme emosi dari bangsa tak pernah diam akan terus menggetarkan stadion ini. GBK tetap neraka, tapi neraka yang elegan. Dan ketika peluit pertama ditiup, China akan sadar. Mereka tidak hanya bermain melawan tim, mereka melawan negara, mereka melawan ribuan luka yang kini berubah jadi bara.